Ningxia, Bos Zhao, kamu datang. Halo. sudah lebih baik? Berkat Bos Zhao, aku sudah jauh lebih baik. Ini teman baikku, Yang Liu. Halo, halo. Halo, kita pernah bertemu. Di bar. Hari ini tidak ada yang datang menemanimu? Mereka datang malam ini. Beberapa hari terakhir mereka sangat lelah. Setiap hari datang menemani malam, tapi aku sudah jauh lebih baik. Itu bagus. Sangat menyesal, karena pekerjaan sampai kamu terluka. Dan bahkan menyusahkan keluargamu. Justru karena aku terluka, setiap hari ada yang merawat dan melayani. Dan tidak perlu ditindas oleh kapitalis. Apa kamu senang tidak melihatku? Aku akan cari dokter dulu, untuk mengetahui kondisi penyakit. Kalian ngobrol dulu. Silakan, silakan. Sama-sama. Lihat kamu pulihnya cukup baik ya. Tapi cedera tulang 100 hari, tetap harus istirahat dengan baik. Kalau tidak, bisa meninggalkan efek samping yang merepotkan. Aku sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kata yang bagus, untuk mengalahkan penyakit, pertama-tama harus mengalahkan diri sendiri. Harus punya keyakinan pada diri sendiri. Masuk akal. Nona Ningxia, kamu tahu kenapa hari ini aku datang menemuimu? Selain sebagai teman baik Xiao dan Kiao, aku juga punya identitas penting lainnya. Aku adalah psikolognya. Psikolog? Kalau begitu Bos Zhao dia. Ya, dia selalu di tempatku. Menerima terapi konseling psikologis. Menerima terapi? Apa itu parah? Beberapa tahun lalu cukup parah. Hampir tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Setiap hari hanya bekerja dan bekerja. Dia tertutup, dingin, kesepian, tidak punya harapan dalam hidup. Apalagi semangat. Kenapa bisa seperti ini? Ceritanya panjang, sejak kecil orang tuanya bercerai. Waktu itu kondisi keluarganya tidak baik, jadi ibunya bekerja keras siang dan malam, dari sebuah restoran kecil, hingga menjadi Lan Kiao International, seperti sekarang. Bisa dikatakan masa kecil Zhao dan Kiao tumbuh dalam lingkungan, tanpa pendampingan orang tua. Setelah dewasa dia bertemu seorang gadis. Itu adalah cinta pertamanya. Tapi karena penentangan ibunya, mereka berdua pergi jauh. Ke luar negeri, mereka ingin menetap dan berkeluarga di sana. Tapi tidak bertahan lama. Sebuah kecelakaan menewaskan pacarnya. Karena itu Dan Kiao sangat menyalahkan diri sendiri. Dan juga karena hal ini, hubungannya dengan ibunya semakin memburuk. Ya ampun, kasihan sekali. Aku hanya tahu ayahnya pergi meninggalkan rumah. Lainnya tidak terlalu tahu. Lalu bagaimana setelahnya? Setelah itu dia hidup sendirian, sampai suatu hari. Dia bertemu seorang teman wanita di internet. Mereka berdua di dunia maya. Membangun dunia dongeng yang hayal. Saling curhat dan bergantung. Kehidupan Dan Kiao saat itu, seperti disinari secercah cahaya matahari. Pelahan mencairkan gunung es di hatinya. Keadaannya juga membaik banyak. Bahkan lebih efektif daripada terapi psikolog seperti aku. Apakah teman online itu begitu penting? Sangat penting. Lalu mereka bertemu, tapi tidak sesuai harapan. Teman wanita di dunia nyata memang cantik mempesona. Tapi dengan Dan Kiao, sangat berbeda dengan bayangannya selama ini. Kesenjangan antara dunia maya dan nyata sangat mengganggunya. Juga membuatnya kehilangan kepercayaan diri menilai kehidupan nyata. Apa separah itu? Aku sangat khawatir dengannya. Penyakit psikologinya belum sembuh total. Dan aku sebagai psikolognya, sementara belum menemukan cara yang lebih baik. Apa yang bisa aku lakukan? Inilah tujuan utama aku menemuimu hari ini. Aku ingin dia merasakan lagi cinta, menghangatkan hatinya. Membuatnya benar-benar keluar dari bayang-bayang trauma psikologis. Rasa cinta. Nona Ningxia, apakah kamu bersedia bergabung dalam rencana pengobatan saya? Rencana pengobatan.
Saya ingin menciptakan suasana romantis, agar Dan Kiao merasakan kembali indahnya jatuh cinta, membangkitkan gairahnya untuk mencintai lagi, membuatnya benar-benar melupakan kisah sebelumnya. Baru dia bisa kembali hidup normal. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Jalinlah hubungan cinta dengannya. Apa? Jangan gugup, maksud saya. Kamu bisa berpura-pura jadi kekasih dan menjalin hubungan cinta dengannya. Berpura-pura jadi kekasih? Rencana pengobatan ini sudah saya bicarakan dengan Dan Kiao, dia juga bersedia menerimanya. Tapi kenapa memilih saya? Ada banyak gadis lain yang lebih cocok. Saya harus melindungi privasi pasien. Jadi saya hanya bisa mencari dari orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dia percayai. Kamu bekerja bersama Dan Kiao. Kamu sangat mengenalnya dan dia sangat mempercayaimu. Nona Ningxia, kamu adalah gadis yang baik hati dan suka menolong. Kamu juga punya cukup kesabaran dan toleransi terhadap Dan Kiao. Jadi saya yakin kamu adalah kandidat terbaik dan saya juga percaya. Kamu pasti tidak akan menolak saya, kan? Ini, Kalau tidak menolak, berarti kamu setuju ya. Sudah larut, saya masih ada janji dengan pasien lain. Saya pergi dulu. terima kasih. Istirahat yang cukup, semoga cepat sembuh. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Rencana pengobatan. Berpura-pura pacaran. Astaga. Bagaimana ini? Bagaimana? Bagaimana? Dia setuju? Saya yang Liu yang turun tangan langsung. Masa ada yang tidak beres? Dan Xiao. Panggungnya sudah saya siapkan untukmu. Selanjutnya, bagaimana lakonnya tergantung padamu. Kerja bagus. Semangat. Halo, Nona Ning. Saya yang Liu. Aku ingin mengajakmu minum teh sore ini. Ada waktu? Boleh, kirimkan alamatnya ya. Oke, sampai jumpa sore nanti. Laude, lain kali pekerjaan kotor dan berat seperti ini jangan kau lakukan sendiri. Kamu sedang hamil, harus berhati-hati. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Suamiku, kamu sangat perhatian. Ini ciuman untukmu. Gak kena. Sini, Masih gak kena. aku berhasil. Gak kena. Xiao Yuan, Ada orang datang. Nona Yuliani, Kamu datang lagi? silakan duduk. Baik. Nona Mi, ada keperluan apa lagi kali ini? Ini baju yang dipinjamkan Xiao De, aku kembalikan. Dan ini untuk kalian. Apa ini? Banyak sekali uangnya. Ini uang taksi yang kalian pinjamkan padaku waktu itu. Dan biaya fotografer. Tapi tidak perlu sebanyak ini. Waktu itu kami hanya meminjamkan 100.000. Kami ambil 100.000 saja, sisanya benar-benar tidak bisa kami terima. Kenapa? Ini bayaran tambahan untuk fotografer dari aku. Biaya fotografer, perusahaan yang membawamu kemarin. Sudah dibayar. Mereka urusan mereka, ini tip tambahan dariku untuk kalian. Uang ini benar-benar tidak bisa kami terima. Nona Mi, niat baikmu kami hargai. Tapi uang ini, simpan saja. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Sayang, simpan uang kita. Ngomong-ngomong, sampai Fang sudah ketemu? Dulu kami bekerja sama mendirikan perusahaan. Jadi aku mentransfer semua uang ke kartu yang kami pegang bersama. Sekarang dia kabur membawa uang. Itu penipuan. Aku sudah melapor ke polisi. Kamu harus buat laporan polisi, tahu?
Waktu itu dia sengaja mendorong kakak perempuanku. Dari lantai atas, itu penganiayaan dengan sengaja. Ngomong-ngomong, luka Xiao-Xia bagaimana? Sudah jauh lebih baik. Kami baru membuat sup. Bentar lagi kami mau menjenguknya. Kalau gitu aku ikut menjenguknya ya. Tidak perlu. Kamu sibuk saja. Aku tidak sibuk, kebetulan aku bawa mobil. Aku bisa antar kalian. Bagus. Ayo kita pergi bersama. Yuk. Ayo naik. Mobilmu ya? Cantik sekali. Ayo naik. Warnanya sangat indah. Nona Mi, kulit jok mobilmu sangat bagus. Duduknya sangat nyaman, kan? Kamu setiap hari mengendarai mobil ini? Aku sangat iri, lihatlah, usia kita sama. Kamu setiap hari mengendarai mobil bagus kemana-mana, lihatlah aku. Bahkan tidak punya SIM. Apa susahnya, kamu juga bisa ikut ujian. Ujing sih? Sebenarnya tidak perlu, aku kan sudah punya suami. Meski mobilnya tidak sebagus ini, tapi mobil apapun tidak masalah. Bahkan naik sepeda pun, aku sangat senang. Benar. Naik sepeda itu bagus, lihatlah, ramah lingkungan dan sehat. Dan yang paling penting, kalau dia naik sepeda, wanita yang tertarik padanya kan jadi lebih sedikit. Dengan begitu aku lebih tenang, kan? Xiao Yuan, kamu sangat beruntung. Menikahi istri yang begitu baik. Kon. Sejak menikahi istriku, sekarang tidur sambil tersenyum. Bicara manis. Jangan pamer cinta seperti ini di depan kami. Apakah kamu bersedia bergabung dalam rencana medisku? Persentedengannya. Maksudku adalah, kamu berpura-pura menjadi kekasih dan bercinta dengannya. Lucu sekali bayangannya. Kakak kedua, tersenyum-senyum apa? Aku tidak apa-apa, Xiao De juga datang.
Kalau aku tidak datang, siapa yang akan membawakanmu makanan enak? Nona Mi, silakan duduk. Xiao-Xia, maaf ya. Semua karena urusanku kamu sampai dirawat di rumah sakit. Ini kan pekerjaan, jangan minta maaf. Ayo duduk. Xiaode, kamu kan hamil, seharusnya tidak datang ke rumah sakit. Tidak apa-apa, sendok dan mangkoknya mana? Di laci. Baik, aku bantu cuci. Nanti ambilkan sup untukmu. Terima kasih. Sayang, aku ikut ya. Tidak usah, kamu berangkat saja. Baiklah. Bagus sekali, Xiwan, lihat kamu. Xiaode sedang hamil, kamu biarkan dia lari-lari. Tidak baik, kan? Aku juga tidak tenang, tapi kamu tahu sifatnya. Dia nekat bikin sup untukmu, nekat bawa ke sini. Sudah dicuci, kakak mau makan apa? Di sini ada kaki babi ala mama, ada juga sup jamur perak dan biji teratai. Aku sudah cek di buku. Kandungan kolagennya sangat tinggi. Sangat bagus untuk pemulihanmu. Wah, sangat perhatian. Aku ambilkan sedikit untukmu. Baik. Terima kasih, terima kasih. Coba cicipi. Dapat perlakuan istimewa seperti ini, sakit pun jadi berharga. Jangan bicara begitu, sakit kok dianggap berharga. Kalau kamu suka, nanti kami buatkan setiap hari. Setiap hari kami antar. Wah, tidak enak hati. Aku iri dengan kalian, pasangan harmonis, kakak adik yang akrab. Aku sampai hampir menangis. Cepat cicipi, cepat cicipi. Bos Xiao Kai, dokter. Kalian ngobrol dulu, kami keluar sebentar. Oke, baik kakak kedua. Semoga cepat sembuh, bye-bye. Baik. Bos Rao, tuannya sudah pergi. Ya, klinik psikologinya masih ada pasien yang menunggu. Dokter Chai, bagaimana kondisiku sekarang? Anak muda, tubuhnya cepat pulih. Sudah hampir sembuh, tinggal diobservasi seminggu lagi. Bisa pulang. Ini bosmu kan? Sangat perhatian padamu. Sudah nanya-nanya padaku lama sekali. Dokter Chai, masih seminggu lagi? Tapi ada banyak urusan di perusahaan. Bisakah aku pulang lebih cepat? Perusahaan aku yang pegang kendali. Sementara tidak ada urusanmu, istirahat yang cukup dulu. Bagaimana tidak ada urusanku? Lagi pula, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk semalam di sini? Dokter Chai, bisakah aku pulang lebih cepat? Dokter bilang tidak boleh pulang lebih cepat, kan? Kenapa kamu banyak urusan? Yang sakit aku. Bukan kamu yang sakit. Semua biaya rumah sakit ditanggung perusahaan, aku tidak izinkan kamu pulang lebih cepat. Sebenarnya sekarang pulang juga tidak masalah, sudah baik-baik saja. Dia sudah hampir sembuh. Asal di rumah istirahat yang cukup. Karena banyak pasien lebih suka beristirahat di rumah. Lingkungan yang familiar membuat segalanya lebih mudah, kan? Benarkah? Wah, bagus. Aku bisa pulang dari rumah sakit. Jadi, apakah aku bisa pulang hari ini? Hari ini. Orang Shanghai. Tapi saran saya, lebih baik dia mati dulu. Jika kamu memang harus pulang hari ini, kamu harus berjanji padaku. Kamu harus benar-benar beristirahat dengan tenang di rumah. Aku janji. Aku bosan sekali di sini. Dan setiap hari mereka datang menjengukku. Aku juga merasa tidak enak. Jika kamu memang ingin pulang, aku akan mengantarmu. Tidak usah, tidak usah. Biarkan Siwan saja yang mengantarku. Kamu lupa janji dengan rencana medis yang Liu? Bagaimanapun juga, aku harus mengantarmu pulang. Lulu, Sudah kembali. ada apa? Kenapa memanggilku buru-buru? Tidak ada apa-apa. Aku janji dengan teman-teman untuk perawatan kecantikan sore ini. Aku memanggilmu untuk mengantarku. Wang Lulu, aku bukan sopirmu. Legipula. Aku juga asisten direktur perusahaan. Banyak urusan di perusahaan. Kenapa kamu marah-marah? Asisten direktur apa? Tanpa aku, kamu bisa dapat posisi ini. Ayahku bilang, tugas terbesarmu adalah melayaniku dengan baik. Tunggu sebentar. Sweran, lahatlah. Makanan, minuman, pakaian, barang-barangmu, semuanya dariku. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Sweran, pakai kekemu? Aku bisa memberimu semua yang kamu miliki sekarang. Aku juga bisa mengembalikanmu seperti semula.
Jangan lupa jemput aku tepat waktu nanti. Malam ini kita harus makan malam di rumahku. Beli hadiah untuk ibuku lagi. Beli yang bagus dan mahal, yang murah ibuku tidak suka. Pakai saja kartu tambahan yang kuberikan padamu. Aku pergi dulu. Menikahi wanita kaya dan cantik tidak perlu berjuang 10 tahun. Menurutku, kamu tidak perlu berjuang sama sekali. Tapi coba pikirkan baik-baik. Hari-hari di mana harga dirimu diinjak-injak, tidak akan nyaman juga. Selain sertifikat pernikahanmu dengan uang dulu yang atas namamu, rumah, mobil, uang, mana yang atas namamu? Pria harus memiliki keuangan yang independen. Baru bisa punya kepribadian yang mandiri. Aku adalah orang penting. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menghasilkan uangmu sendiri. Pikirkan baik-baik. Telepon aku. Hello. Halo, Bos Feng. Aku Suiran. Tuan Sui, akhirnya aku dapat telepon darimu. Aku ingin bertemu denganmu. Senin sore datang ke kantorku, oke? Sampai jumpa besok. Hati-hati. Jangan sok kuat. Kamu mau dirawat di rumah sakit lagi 2 minggu? Aku bantu kamu. Terima kasih. Barangnya sudah dibeli? Sudah beli terus? Ini. Kamu benar-benar kampungan. Sudah kubilang beli yang bagus, beli yang bagus. Ini yang kamu beli apa? Lihat sendiri. Ini ibuku bakal suka? Lalu ibumu suka apa? Aku mana tahu? Kalau gitu jangan suruh aku beli lagi, kamu saja yang beli. Aku yang beli. Lalu buat apa aku butuh kamu? Orang kaya baru. Kamu bilang aku? Baiklah. Memangnya kenapa orang kaya baru? Tetap saja ada orang miskin. Menjebas jebaskan ikar mereu. Bisa jadi asisten dan supirku, Wang Lulu. Sudah sangat menghargaimu. Kamu mau apa? Suiran. Suiran, kamu balik sini. Dasar tidak tahu terima kasih.
kamu balik sini. Baik, tunggu. Baik. Akhirnya kembali. Kok berat banget sih kamu? Masa aku gemuk? Aku di rumah sakit sampai kurus 5 kilo. Setiap hari ada banyak orang yang kasih kamu makan. Kok bisa-bisanya kamu masih kurus? Iya, Mau minum? tidak, Bos Hao, tidak usah. Aku mana berani suruh bos yang ngasih aku minum. Ingat, di depan pasien tidak ada bos. Aku lihat-lihat dulu. Bos Hao, jangan ke sana. Kamu mau apa? Aku cuma mau lihat-lihat saja. Jangan pergi, Bos Zhao. Ada apa yang tidak boleh dilihat? Tidak, aku cuma merasa kamar ini terlalu kotor dan berantakan. Aku takut kamu kaget. Kamu pikir aku sama seperti kamu? Bukan, Bos Zhao, yang aku maksud adalah seorang pria asing masuk ke kamar seorang gadis. Itu tidak baik. Bos Zhao, duduklah. Baiklah. Jika rencana medis ini dilaksanakan, sebagai pasangan, kita harus saling mengenal lebih dalam, termasuk kehidupan masing-masing. Tapi kita hanya berpura-pura pacaran. Ya, tapi meskipun hanya pura-pura, kita harus tetap serius menjalaninya. Kita harus merancang dengan serius prosedur dan konten pacaran ini. Kamu pernah pacaran sebelumnya? Bos Zhao, itu privasi pribadiku. Kamu tidak boleh menanyakan itu. Baik, kita harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Selama kita berpura-pura pacaran, kita tidak boleh memiliki pasangan lain. Jika ada, harus segera memberitahu pihak lain. Rencana ini harus dihentikan. Baiklah, aku juga tidak punya pacar. Kenapa aku begitu bodoh ikut rencana medis anehmu ini? Rencana medis yang aneh. Kamu tidak boleh memiliki perasaan negatif seperti itu. Itu akan memengaruhi suasana hatiku dan proses penyembuhanku. Kita masih banyak hal yang harus dilakukan. Pergi belanja, ke taman hiburan, makan, nonton film. Semua itu adalah hal-hal dangkal yang bisa dibeli dengan uang dalam pacaran. Oh ya? Kalau begitu, katakan padaku, seperti apa pacaran yang kamu inginkan? Yang aku inginkan sangat sederhana. Hanya 2 orang pulang kerja bersama. Lalu masak bersama, setelah makan malam. Kita berdua mencuci piring bersama. Lalu bisa nonton TV dan merajut bersama. Bisa melihat matahari terbit dan terbenam bersama, sesederhana itu. Ternyata kamu juga punya hobi mengoleksi boneka monyet. Karena aku Shio monyet. Ini hadiah ulang tahun dari orang tuaku. Sampai umur 14 tahun. Meskipun mereka sudah meninggal. Tapi ini adalah kenangan paling berharga bagiku. Xia, kamu biasanya belajar sangat keras. Ayah dan ibu berharap kamu bisa masuk SMP favorit. Tapi kesehatan adalah yang utama. Harapan terbesarku dan ayahmu adalah melihatmu hidup bahagia dan sehat setiap hari. Ya, kita harus imbang antara kerja dan istirahat. Kamu dapat nilai bagus di ujian simulasi ini. Ayah meminjam mobil dari teman kantor. Ajak kamu ke pinggir kota untuk refreshing, santai-santai, sekeluarga. Jarang-jarang bisa jalan-jalan keluar. Iya, Xia kecil lapar ya? Lemayan lapar. Ayah ajak kamu cari makanan enak. Setelah itu tidak ada yang kasih kamu boneka monyet lagi? Gak apa-apa. Menurutku 14 sudah cukup. Aku sangat iri padamu. Setidaknya masa kecilmu sangat bahagia.
Masalah remaja WT. Tak kira kamu juga suka baca buku ini. Iya, aku suka banget. Menurutku WT orang yang sangat hebat. Dia bisa berkorban untuk orang lain, mati demi cinta. WT yang malang. Dengan lagu kematiannya, dia membebaskan semua orang. Bos Zhao seharian tidak ke kantor. Makan malammu gimana? Aku nggak bisa bikin, ada bisa. Kopi instan saja sudah cukup. Jangan-jangan, makan malam biar aku yang urus ya. Terima kasih Bos Zhao. Dokter Yang. Dokter Yang memang orang yang elegan. Minum teh saja bisa cari tempat sepi begini. Sekarang orang terlalu sibuk. Tak sempat berhenti mendengar suara langkah. Bosan dengan keramaian. Sesekali ganti ke tempat tenang dan elegan, minum teh. Santai-santai enak kok. Teh harus diminum selagi hangat. Nona Ning suka minum teh. Kadang-kadang, tidak terlalu serius. Terkadang lebih baik ada nuansa ritual. Lagi pula budaya teh berasal dari Tiongkok. Bisa dibilang bentuk penghormatan pada teh. Aneh juga ya. Kamu dan Dan Kiao kepribadiannya sangat berbeda. Tapi kalian sangat cocok. Inilah yang disebut kepribadian yang saling melengkapi. Berarti orang yang kepribadiannya saling melengkapi lebih cocok bersama. Dokter Yang, tolong lihat dengan pandangan profesionalmu. Orang seperti apa yang kepribadiannya melengkapi saya? Nona Ning, aku mau tanya satu hal. Kalau mengesampingkan uang dan status, kamu suka tipe laki-laki seperti apa? Lembut dan setia, bisa mewujudkan semua mimpiku. Bisa memberikan yang kuinginkan secepatnya. Apa aku terlalu serakah? Sepertinya Dan Kiao bukan tipe pria seperti itu. Kenapa bilang begitu? Kamu kenal Dan Xiao? Gak tahu bisa dibilang kenal atau enggak. Dokter Yang, kamu kenal Dan Kiao bertahun-tahun. Pasti sangat paham sama dia. Boleh nggak dari kamu? Aku bisa tahu lebih banyak soal dia? Setiap orang punya sudut pandang berbeda. Jadi penilaiannya juga bakal beda. Kalau kamu benar-benar ingin mengenal seseorang, coba pahami dia dengan hatimu sendiri. Minum teh. Saya tunggu sebentar ya. Datang. Hauzi, kok kamu datang? Masakin kamu. Lagi-lagi kamu. Kamu ngikutin terus deh. Mau apa? Ningxia cedera karena kerja. Sebagai bos, aku wajib jenguk dia. Nggak usah bicara dulu. Kita bicara privat aja. Duduk-duduk. Bos Zhao duduk-duduk. Dia mau apa? Dia jemput aku pulang dari rumah sakit. Dia bos aku. Dia yang bikin kamu kayak gini.
Jangan dekat-dekat lagi. Apa sih yang kamu bicarakan? Dia bukan orang kayak gitu kok. Udah, nggak usah dibahas. Kamu beli sayur apa? Ada ikan favorit kamu, aku bikin sup ikan buat kamu. Sama sayuran paling segar. Wih, keren banget. Sekarang aku masakin. Kamu mau bantu aku masak? Nggak usah, aku masak sendiri aja. Beneran nggak usah. Kamu kan masih sibuk, cepetan pulang. Udah, cepetan pulang. Tenang aja, cepet-cepet. Si Zhao, sia kecil ini sudah ada yang urus. Udah sore, kamu mau ngapain sana sini silakan. Aku tahu harus melakukan apa, tidak perlu kamu mengatur. Kalian berdua jangan bertengkar. Aku baru pertama kali pulang, badan tidak enak, harus istirahat lebih awal. Kalian lebih baik cepat pulang. Tenang saja. Hati-hati panas saat menggoreng ikan. Tenang, tenang. Dua orang ini. Yang bermarga Zhao. Kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan? Tolong jauhi Xiaoxia. Tuan Qin, Ningxia adalah karyawanku. Dia terluka karena pekerjaan. Aku pikir aku punya alasan dan tanggung jawab yang cukup untuk merawatnya. Kamu juga tahu dia terluka karena pekerjaan. Jadi tolong jangan gunakan perhatian palsu seperti ini. Untuk menutupi kesalahanmu, tidak ada gunanya. Aku tidak ingin Xiaoxia mengalami kesulitan dan luka lagi. Jadi tolong jangan ganggu dia di luar jam kerja. Mengerti tidak? Maaf, mungkin aku tidak bisa. Aku benar-benar merasa aneh. Kamu seorang manajer umum. Begitu peduli dengan hal kecil seperti karyawan ini. Aku yakin, jika hal yang sama terjadi pada karyawan lain, kamu tidak akan seperti ini, kan? Bosan sekali, aku pergi dulu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu memberitahuku sekarang. Apakah kamu masih punya perasaan lain terhadap Xiaoxia? Dengan hak apa kamu menanya aku? Mengapa kamu selalu ikut campur dalam setiap urusannya? Aku menyukainya. Aku menyukainya sejak kecil. Ada masalah? Jadi aku sangat peduli dengan urusannya. Tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Kamu baik-baik saja sendiri. Halo, Lucy. Sampai jumpa. Sayang, hari ini masakan ibu mertuaku enak banget. Aku kebanyakan makan. Kalau enak, kamu sering-sering ikut aku ke rumahnya. Dia pasti bakal semakin suka sama kamu. Tenang aja, aku bakal perlakukan ibu mertuaku seperti perlakukan ibuku sendiri. Aku juga bakal berusaha keras biar kamu bisa hidup enak. Sayang, ngomong gitu lagi. Kamu tahu aku nggak peduli soal itu. Aku cuma pengen sama kamu. Sama bayi di perutmu, punya keluarga yang bahagia. Udah cukup kok. Sayang, jangan gerak. Kamu mau kemana? Jangan dekat-dekat. Kamu nape?
Sayan, kamu bodoh ya? Banyak orang lihat nih. Gimana ide itu muncul? Setiap kali aku nunggu kamu di bawah rumahmu, aku perhatiin air mancur ini, mikirin gimana caranya. Kasih kamu kejutan, akhirnya aku bikin sendiri. Tarian angsa asli, buat kamu. Semoga kamu senang. Sayang, aku sekarang nggak punya apa-apa. Nggak punya uang, rumah, atau mobil. Tapi aku janji, aku bakal bikin kamu bahagia. Nggak bakal kasih kamu susah. Hidup bahagia tiap hari, percayalah sama aku. Kamu bakal cinta aku selamanya? Aku bersumpah. Aku percaya. Aku belum selesai ngomong. Zaiwei Yuan. Siapa? Michiwa. Cepat dengerin, jangan-jangan ada yang penting. Ada apa? Eilo, Nonami. Zaiwei Yuan. Xiu Yuan, kamu dengar aku? Ada apa? Xiu Yuan, aku sendirian di bar. Tunggu sebentar ya. Sayang, dia mabuk, minta aku datang. Gimana ngomongnya ya? Jate muinaha, kasihan sendirian. Nggak bisa, kamu kan hamil. Lagi pula udah malam, aku khawatir. Nggak apa-apa, aku bisa pulang sendiri. Santai saja, kamu boleh pergi. Jangan-jangan, aku. Tenang saja, pergilah. Sayang. Kalau sudah sampai rumah, jangan lupa kirim pesannya. Pergi saja, pergilah. Aku segera pergi dan cepat kembali. Pergilah. Eilo, Nonami, tolong kirimkan alamatmu dong. Ya. Terima kasih ya. Nanti kalau aku kembali, aku traktir makan. Dah? Hati-hati. Nonami. Xiao Yuan. Aku tahu kamu pasti datang. Kamu baik banget sama aku. Nonami, kamu mabuk ya? Kamu sendirian di sini terlalu berbahaya. Aku antar kamu pulang dulu ya. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mabuk. Aku cuma lihat. Semua orang berpasangan. Hatiku sedih, makanya aku panggil kamu untuk temani aku. Lihat kamu datang, aku seneng banget. Semua masalah langsung hilang. Begini, aku antar kamu pulang dulu. Ayo, aku ajak kamu ke tempat seru. Jangan-jangan, aku harus pulang. Lihat. Ikut aku, ayo ayo. Hello sayang. Sayang,
Kok belum pulang juga? Lagi ngapain? Kok ribut banget di sana? Aku sekarang diajak si Nona Mikiwe itu ke Skiwi Ko karaoke. Nggak tahu sampai jam berapa. Kamu tidur aja, jangan tungguin aku. Oke, aku ngerti. Nanti kalau pulang, jangan lupa beli roti di minimarket bawah. 2 potong buat sarapan besok. Oke, aku ngerti. Demi anak, kamu tidur cepat ya. Dah? Sayang, kamu sudah pulang. Aku suruh ibuku masakin makanan favoritmu. Lihat. Sayang, jangan marah dong. Aku tahu tadi bicaraku agak kasar. Aku minta maaf ya. Kamu tahu kan aku tipe orang yang blak-blakan. Blak-blakan terus? Blak-blakan boleh nyakitin orang? Aku kasih tahu ya Wang Lulu, jangan anggap toleransiku sebagai modal buat nyakitin orang. Mau apa kamu? Baik. Aku minta maaf. Kamu bilang gimana caranya biar kamu gak marah lagi? Ngapain minta maaf ke aku? Kamu nggak salah, yang salah itu aku. Kita berdua nggak ada yang perlu dibicarakan. Swearan. Jangan sok enak deh, dikasih hati malah nggak mau. Kamu bakal nyesel. Siwan, terima kasih udah nemenin aku main hari ini. Seneng banget. Yang penting seneng aja. Siwan, ke rumahku lagi minum-minum yuk. Nggak usah deh, istriku kan lagi hamil. Aku harus pulang cepat buat nemenin dia. Kamu juga naik ke atas istirahat aja. Siwan suami yang baik banget. Ayah. Aku pergi dulu. Halo, Bos Zhao. Gimana kabar kesehatanmu? Belum tidur juga? Kamu gimana? Aku di kantor. Kalau gitu kamu istirahat lebih awal ya. Besok ada perawat profesional yang bakal merawat kamu. Perawat profesional. Bos Zhao, aku bisa merawat diri sendiri. Nggak usah merepotkan orang lain deh. Dengerin aku. Aku mau kamu dirawat sama perawat profesional. Dalam seminggu kamu bisa sembuh. Terus kamu bisa cepat balik kerja. Aku nggak mau kasih kamu cuti bayaran tanpa batas, ngerti? Peduli sama aku tapi pakai cara yang jahat. Kamu bilang apa? Nggak ada. Maksudku terima kasih buat perhatian Bos Zhao ke bawahan. Sudah, sekarang udah ada perawat profesional yang bakal ngurus hidupmu. Kamu bisa kasih tahu keluargamu. Sama orang-orang yang nggak penting di sekitarmu. Kayak Qin Hao itu. Jangan dateng-dateng lagi bikin repot. Rumah cewek. Cowok sering keluar masuk, bakal bikin orang salah paham. Udah diputusin begitu. Tuan Pohon, aku nggak pernah nyangka. Pertama kali kamu masuk ke hidupku. Kayak gini.
Tuan Pohon, kamu masih ingat nggak? Aku pernah nanya kamu satu pertanyaan. Apa kamu sepikiran sama aku kalau cinta itu nggak ada rahasianya? Lahan jatuh cinta sama kamu, aku baru ngerti maksud ucapanmu itu. Orang yang bilang cinta nggak ada rahasianya itu nggak ngerti cinta, nggak ngerti juga rahasia. Kamu bilang udah janjian ketemu Ningsin. Jangan dibahas lagi. Buka mulut tutup mulut, selalu Sao dan Kiao. Kamu adalah idolanya. Berusaha lagi, semoga sukses. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Tapi aku sudah berpikir, tunggu dia pulang dinas baru aku ajak kencan lagi. Semoga beruntung. Minum 2 gelas yuk, ayo. Siapa sih pagi-pagi begini? Ngantuk banget. Halo, Nona Ning. Saya perawat yang diundang Pak Sao. Nama saya Chen, panggil saja Kak Chen. Aku buatkan sarapannya. Tunggu sebentar, kalau sudah siap akan kupanggil. Dapur kalian di mana? Di sana. Oak. Pak Zhao, perawat Kak Chen sudah sampai. Sekarang sedang membuatkan sarapan untukku. Terima kasih. Selamat pagi Tuan Pohon, tadi malam aku menonton ulang film favoritku, Serendipity. Saat cinta datang, orang tidak tahu kapan akan kehilangannya. Seperti pasangan dalam film yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah menghabiskan 8 jam bahagia, mereka kehilangan satu sama lain. Di hari-hari berikutnya, mereka terus mencari dengan susah payah. Tapi terus meleset lagi dan lagi, takdir memang lucu. Membuat orang yang saling mencinta diam, ketika kau pikir semua ini sudah berakhir, cerita baru saja dimulai. Nona Ning, sarapan sudah siap. Cepat sekali membuat sarapan lengkap seperti ini. Tidak tahu kamu suka sarapan ala barat atau ala Tionghoa? Boleh saja. Sudah lama aku tidak makan sarapan yang layak. Dulu ibuku yang selalu membuatkanku saat masih hidup. Kalau begitu kamu biasanya tidak sarapan. Aku biasanya beli sembarangan di pinggir jalan saja. Kalian anak muda memang tidak makan tepat waktu, terutama sarapan. Seperti kata pepatah, sarapan harus kenyang, makan siang harus enak. Makan malam sedikit, sarapan itu sangat penting. Karena setelah tidur semalaman, energi malam hari dan nutrisi hari sebelumnya sudah terkuras habis. Jadi harus makan sarapan untuk mengisi nutrisi seharian. Kalau tidak, glukosa dalam tubuh tidak cukup. Kekurangan glukosa akan menyebabkan sel otak kurang aktif. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk sarapan. Kamu cari alasan saja. Cari alasan untuk tidur larut malam sampai tidak sarapan. Tidak. Aku buatkan menu nutrisi mingguan, lihat dulu ya. Menu nutrisi. Iya, Pak Zhao memerintahkan saya untuk mengatur dengan baik menu makan harianmu dan menghindari makanan yang tidak baik untuk pemulihan.
Ini sertifikat ahli gizi dan sertifikat kesehatan saya, serta sertifikat perawat. Ternyata jadi perawat butuh keahlian khusus ya. Memang tidak ada pekerjaan yang mudah. Tentu saja, Pak Sao sudah membayar mahal untuk mempekerjakan orang. Perusahaan kami pasti akan memilih perawat terbaik untuk datang ke sini. Karena keterbatasan waktu, hari ini saya hanya menyiapkan sedikit. Jika ada yang tidak sesuai, saya bisa menyesuaikannya untukmu. Tidak apa-apa, aku tidak pilih-pilih makanan. Semuanya enak. Kalau begitu, terima kasih atas perawatannya. Sama-sama, ini tugas saya. Terima kasih. Baiklah, kamu makan dulu ya. Terima kasih. Aku akan pergi dulu. Bagaimana perawatnya? Pak Zhao, kemarin waktu kamu bilang, aku kira kamu bercanda. Ternyata kamu benar-benar menyewa perawat. Aku kan bukan pasien kritis, tidak perlu. Cepat suruh dia pulang saja. Aku sudah bayar biaya perawat. Kalau mau, kamu kembalikan uangnya. Aku akan menyuruh perawatnya pulang. Kamu ini tidak masuk akal sekali. Kalau kamu sudah tahu aku tidak masuk akal, jangan banyak bicara. Diam di rumah dengan baik, jangan keluyuran. Cepat sembuh dan kembali bekerja. Aku tidak mau memberimu cuti sakit berbayar tanpa batas. Apa sih? Bicara belum selesai sudah ditutup. Zhao Bapi. Nona Ning, Ayo. minum lebih banyak air. Aku pergi dulu, kamu istirahat yang cukup ya. Baik, terima kasih. Acara pernikahan tebing selalu ditangani Ningxia. Tapi Ningxia sedang cuti sakit. Tapi waktu pelaksanaan proyek ini sudah dekat. Apakah kita perlu mempertimbangkan ganti orang? Baik, serahkan proyek ini kepada Stephen. Pernikahan tebing butuh perjalanan berat. Meskipun Ningxia kembali, tidak cocok untuk perjalanan melelahkan seperti ini. Baik, proposal Island Blue Bridge International. Sudah saya kirim ke email Anda. Tolong segera tinjau dan putuskan sesuai kontrak. Departemen Periklanan harus menyelesaikan dan meluncurkannya hari ini. Baik. Ada juga kasus yang ditangani oleh Mickey Wei. Sudah selesai sepenuhnya. Tapi Nona Mi belum membayar pelunasan. Hotel, toko bunga, dan semua vendor pengiriman. Mereka terus menelepon, menagih pembayaran. Kasus Mickey Wei ini memang rumit. Tunangannya kabur, belum lagi uangnya yang hilang. Sekarang memang tidak tepat menagihnya. Untuk pembayaran yang mendesak ini, perusahaan kita yang akan menanggung dulu. Nanti selesai bekerja, kita selesaikan dengan baik. Proyek renovasi villa. Tim Stephen sudah menyiapkan rencana renovasi. Tinggal menunggu rapat persetujuan. Kira-kira kapan jadwal yang tepat? Rencananya? Baik, saya akan putuskan setelah melihatnya. Ada hal lain? Pegaini. Rekan-rekan di perusahaan sangat peduli dengan Ningxia. Saya ingin izin setengah hari, bolehkah saya mengunjunginya di rumah? Tidak perlu, jangan ganggu dia. Kalau tidak ada urusan lain, silakan keluar.